Inilah kisah masuk Islamnya Khalid bin Walid. Baginya, pedang dan kemenangan adalah segalanya. Namun setelah bertahun-tahun memerangi Islam, sang jenderal besar ini merasakan kehampaan yang luar biasa. Dia mulai merasa bahwa berhala-berhala yang disembahnya tidak memberi manfaat. Kemenangan di Uhud pun tak lagi memberinya kebanggaan. Justru kegelisahan mulai menyergap hatinya. Khalid melihat bahwa meskipun Quraisy menang di Uhud dan menahan kaum muslimin di Khandaq, Islam justru semakin kuat. Ia menyadari bahwa Nabi Muhammad bukan sekadar pemimpin biasa, melainkan didukung oleh kekuatan langit. Dalam kebingungan itu, Khalid menerima surat dari saudaranya, Al-Walid bin Walid, yang sudah lebih dulu masuk Islam. Isi dalam surat itu dikatakan bahwa jika Rasulullah pernah menanyakan kabar dan keberadaannya, beliau juga berkata, "Sungguh orang seperti Khalid tidak pantas jauh dari kebenaran." Pesan singkat, namun meruntuhkan tembok keangkuhan Khalid. Ia pun tersadar dan mantap untuk memeluk Islam. Khalid pun berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah, kira-kira pada awal tahun 8 Hijriah. Di tengah teriknya gurun menuju Madinah, takdir mempertemukan dengan sahabatnya, Amr bin Ash, sang diplomat ulung yang juga tengah menjemput hidayah. Mereka pun berangkat ke Madinah bersama. Sesampainya di sana, kedatangan mereka disambut dengan sukacita oleh para sahabat dan berkata, "Tidak ada yang paling bahagia hari ini kecuali Rasulullah karena mendengar kabar kedatanganmu." Sebuah pemandangan indah di mana musuh-musuh paling tangguh kini bersimpuh di hadapan Nabi, menukar pedang permusuhan dengan janji setia. Hari itu, Mekah telah menyerahkan putra-putra terbaiknya, dan Islam pun mendapatkan perisai terkuatnya yang kelak dijuluki sebagai Saifullah al-Maslul, atau pedang Allah yang terhunus. Para sahabat sangat gembira setelah mendengar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika Halimah membawa pulang bayi Muhammad, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Unta yang sebelumnya tampak lemah dan sakit, tiba-tiba berjalan dengan kuat, bahkan lebih cepat dari biasanya. Saat sampai di kampungnya Halimah, keajaiban itu semakin jelas. Tempat yang selama ini gersang dan tandus, tiba-tiba hujan turun setelah Nabi datang di sana. Air mengalir dengan deras, tanah di sana menjadi subur, dan mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Setelah Nabi Muhammad menginjak usia 2 tahun, Halimah membawanya kembali ke Mekah. Saat di perjalanan, ia menyuruh anak-anak untuk menutup mata. Namun diam-diam Muhammad kecil merenggangkan jarinya, dan disitulah beliau untuk pertama kalinya melihat Ka'bah yang tampak berkilauan seperti emas. Setelah sampai, kali ini ia membuka matanya dan melihat ibundanya yang tersenyum harum. Siti Aminah sangat bahagia karena bisa bersama lagi dengan putra kesayangannya. Namun semua itu tidak berlangsung lama. Ia harus berpisah lagi dengan putranya. Abdul Muthalib memberitahu Siti Aminah bahwa Muhammad kecil harus kembali ikut bersama Halimah, karena pada siang itu ada orang Yahudi mendatanginya yang sedang mencari Muhammad kecil dan mau membawanya. Mereka percaya bahwa akan mendapatkan keberkahan dari seorang nabi. Di sana Abdul Muthalib tak memberitahu apapun. Ia sadar bahwa cucunya sedang dalam bahaya. Meskipun sedih, Siti Aminah harus merelakan putranya pergi demi keselamatannya. Akhirnya, Nabi Muhammad kecil kembali ikut bersama Halimah Asy-Sya'diyah. Beberapa tahun pun berlalu. Suatu hari, saat sedang mengambil air, Nabi Muhammad mendapatkan kabar bahwa Halimah ibu susunya sakit. Sesampainya di rumah, beliau melihat ibu susunya terkapar, dan di sana terlihat 2 orang dukun sedang melakukan ritual untuk mengobatinya. Mereka membaca mantra-mantra sambil meletakkan beberapa jimat dan patung berhala di sekeliling ibu susunya. Karena pada masa itu, cara tersebut masih menjadi kepercayaan masyarakat di sana. Kemudian, Nabi Muhammad mendekat dan tiba-tiba beliau menyingkirkan semua jimat tersebut dari ibu susunya. Dukun wanita sempat marah dan melarang, namun Nabi Muhammad tidak memperdulikannya. Setelah itu, beliau memegang tangan ibu susunya dengan lembut. Semua orang sangat marah dan heran melihat hal itu. Atas izin Allah, Halimah yang tadinya tidak berdaya seketika langsung tersadar. Kedua dukun itu pun terkejut melihatnya dan langsung bergegas pergi dengan rasa malu. Pada suatu malam, ada beberapa orang yang mau membawa Muhammad kecil. Harits yang melihatnya langsung keluar dan menghadapi mereka. Berkat keberaniannya, orang-orang itu pun akhirnya kabur.
Kemudian Harits masuk dan memberitahu bahwa Muhammad kecil dalam bahaya dan harus segera dibawa kembali ke Mekah. Hal itu membuat Halimah sangat sedih karena harus berpisah dengan Muhammad kecil. Meskipun bukan anak kandungnya, Halimah sangat menyayangi Muhammad kecil seperti anaknya sendiri. Saat mau berpamitan, ia tidak sanggup melihat wajah Muhammad kecil. Setelah berangkat, barulah tangisnya pecah. Ia berlari untuk melihat kepergian Muhammad kecil. Sesampainya di kota Mekah, Harits menceritakan semuanya kepada Abdul Muthalib. Demi keselamatan cucunya, Muhammad kecil diasingkan di sebuah goa di atas bukit. Di sana beliau hanya tinggal sendiri, tanpa ada yang menemani. Namun sesekali kakeknya Abdul Muthalib menjenguknya sambil membawakan bekal untuk Nabi Muhammad. Sang kakek sangat berterima kasih atas kesabarannya dalam menghadapi semua cobaan ini. Menurut kamu, pelajaran apa yang paling menyentuh dari kisah ini? Inilah kisah mukjizat Rasulullah yang disaksikan 1000 sahabat di rumah Jabir. Peristiwa ini terjadi pada tahun 5 Hijriah di Madinah. Saat itu, ribuan sahabat sedang menggali parit untuk melindungi kota. Perut mereka kosong. Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah SAW mengikatkan sebutir batu di perutnya untuk menahan rasa lapar yang amat sangat. Hati Jabir teriris melihat kondisi Rasulullah. Jabir bergegas pulang dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Aku melihat Rasulullah sangat kelaparan." Istrinya menjawab, "Kita hanya memiliki seekor anak kambing betina kecil dan 1 kantung kecil gandum." Jabir segera menyembelih kambing itu, sementara istrinya menumbuk gandum. Kemudian Jabir membisikkan undangan secara rahasia kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, kami punya sedikit makanan. Datanglah ke rumahku bersama 1 atau 2 orang saja." Namun Rasulullah SAW justru berdiri di hadapan seluruh penggali parit dan berseru, "Wahai sekalian kaum Muhajirin dan Ansyar, Jabir telah menyiapkan jamuan untuk kalian. Mari kita berangkat." Jabir pun gemetar. Ada sekitar 1000 orang di sana, sementara makanan itu hanya cukup untuk porsi kecil. Ia berlari pulang dengan panik dan berkata kepada istrinya, "Rasulullah membawa seluruh pasukan." Istrinya dengan iman yang tenang menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Setelah sampai di rumah Jabir, Rasulullah SAW berdoa di hadapan adonan roti dan ke dalam periuk daging tersebut. Beliau meminta Jabir memanggil 10 orang secara bergantian untuk masuk. Rasulullah sendiri yang menyendokkan daging dan memecahkan roti untuk para sahabat. Setiap kali beliau mengambil daging dari periuk, periuk itu tampak tetap penuh. Setiap kali beliau mengambil roti, adonan itu seolah tidak berkurang. 1000 orang kaum muslim masuk dan keluar dalam keadaan kenyang. Setelah semua orang makan, Jabir melihat ke dalam periuknya. Dagingnya masih utuh seolah belum disentuh, dan adonan rotinya masih sebanyak semula. Wallahu alam bisawab. Semoga yang like dan subscribe dimudahkan segala urusannya. Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok pemuda beriman yang hidup pada masa Raja Dikianus di Romawi. Beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa, mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Ketika sang raja mengetahui ada sekelompok pemuda yang tidak menyembah berhala, maka sang raja marah lalu memanggil dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tapi Ashabul Kahfi menolak perintah itu dan lari menjauh dari sang raja. Dikejarlah mereka untuk dibunuh. Namun, mereka selamat dari kejaran pasukan raja dengan bersembunyi di sebuah gua. Di dalam sebuah gua, para pemuda Ashabul Kahfi berlindung untuk menjaga keimanan mereka. Dengan izin Allah, mereka pun tertidur hingga mencapai sekitar 309 tahun. Selama itu, keadaan mereka dijaga, tubuh mereka tetap utuh, bahkan posisi mereka dibolak-balik. Ketika akhirnya terbangun, mereka mengira hanya tertidur sehari atau setengah hari. Rasa lapar pun mendorong mereka mengutus salah satu pemuda pergi ke kota untuk membeli makanan. Sesampainya di kota, pemuda tersebut membeli makanan menggunakan koin lama. Penjual dan penduduk kota terkejut karena koin tersebut berasal dari zaman yang telah berlalu ratusan tahun. Keheranan pun menyebar hingga akhirnya terungkap bahwa mereka adalah Ashab Kahfi yang telah tidur sangat lama sebagai tanda nyata kekuasaan Allah atas waktu dan kehidupan.